Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, sehat? Sehat ya. Baik, hari ini kita lanjut ke materi kita sebelumnya tentang persamaan umum lingkaran. Jadi di pertemuan pertama kita sudah ketemu rumus persamaan lingkaran, dan hari ini kita akan masuki persamaan bentuk umum lingkaran. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menentukan persamaan umum lingkaran dan menentukan unsur-unsurnya. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan umum lingkaran. Baik, sebelumnya kita kembali lagi persamaan lingkaran, mengingat kembali persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 yang berjari-jari R. Oke, karena ini akan berkaitan nanti untuk menentukan bentuk umum atau persamaan umum lingkaran. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di O titik 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan ini kalau dibuat dalam suatu himpunan, karena lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang memenuhi persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka dapat dituliskan L lingkaran sama dengan himpunan X, Y di mana persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu yang pertama. Nah, untuk mengingat kembali contohnya, jika ada suatu lingkaran mempunyai titik pusat 0,0 dan melalui sebuah titik 6,8, maka kita bisa menentukan persamaan lingkaran ini. Bagaimana caranya? Kita ingat kembali ya supaya lebih kuat. Lingkaran yang berpusat di 00 tadi punya persamaan. Persamaan itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika ada sebuah titik P 6,8, maka titik itu memenuhi persamaan tadi. Berarti nilai X sama dengan 6, Y sama dengan 8 itu berada di persamaan lingkaran tersebut. Maka kita bisa menentukan R-nya dengan cara bagaimana? Masukkan titik 6,8 ke persamaan lingkaran. Tadi R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka kita masuki X-nya itu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 100. Maka R kuadratnya adalah 100. Maka persamaan lingkaran yang bisa kita peroleh dari titik 6,8 yang berpusat di 0,0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di PA, B dan berjari-jari R. Oke, ini kita kembali ingatkan. Nah, pusatnya A, B dan berjari-jari R, persamaan lingkarannya adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana A, B adalah pusat lingkaran, R ini adalah jari-jari lingkaran. Jadi kalau dia kumpulan titiknya itu dapat kita tuliskan rumusnya menjadi apa? L itu adalah kumpulan titik-titik X, Y di mana memenuhi persamaan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, dari sini kalau ada soal tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 4,6 dan menyinggung garis X sama dengan 2. Sebelumnya di kelas 10 kita sudah belajar persamaan garis. Jadi di sini mengingat kembali kita bisa buat sketsa gambar seperti yang ada di tampilan layar. Ada sebuah lingkaran, nih walaupun kamu belum belajar garis singgung, tapi kita bisa buat dari sketsa ini untuk menentukan persamaannya. Nah, dari sini pusatnya itu adalah P 4,6. Pusatnya adalah 4,6. Tadi katanya lingkaran ini kan kumpulan titik-titik jaraknya selalu sama kan? Nah, lingkaran ini menyinggung garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 artinya apa? Berapapun nilai Y-nya, nilai X-nya itu tetap 2. Misalnya X-nya 0, berarti Y-nya nilai X-nya 2. Y-nya 0, 2,0 berada di sini. 2,6 berada di sini. Inilah garis X sama dengan 2.
Nah, dikatakan lingkaran ini menyinggung. Kalau menyinggung, dia hanya ada satu titik pusat lingkaran, gitu ya. Nah, dari sini kita ambil, ini kalau ditarik garisnya yang biru, perhatikan garis biru ini yang menyinggung lingkaran. Nah, di sini jarak itu, jarak dari titik singgung ini ke pusat lingkaran sama dengan berapa? Berapa, Anissa? 2, Mem. Sama dengan 2. Berarti ini adalah siapa? Dari lingkaran ke, dari titik singgung lingkaran ke pusat lingkaran itu adalah jari. Jadi dari sini kita akan dapati jari-jarinya sama dengan 2. Sudah didapati pusatnya berapa? 4,6. Jari-jarinya 2. Dari ini kita bisa peroleh, masukkan rumus persamaan lingkaran yang menggunakan titik pusat A, B dengan tadi jari-jarinya adalah 2. Oke, dari sini kita masukkan saja. Pusat P4,6 menyinggung garis X sama dengan 2. Jadi jari-jarinya adalah 2, maka persamaan lingkarannya adalah X kurang 4 kuadrat ditambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan 2 pangkat 22 kuadrat. Nah, persamaan lingkarannya itu adalah X kurang 4 kuadrat ditambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan 4. Jadi nanti kalau kamu ketemu masalah yang sama, misalnya ada garis Y sama dengan 2, berarti ini kamu tarik lingkaran menyinggung garis Y sama dengan 2. Tarik dulu garis Y sama dengan 2-nya, lihat titik singgungnya di mana. Nah, sejajarkan dengan titik pusat. Nanti akan dapat berapa jari-jarinya. Sampai di sini paham? Untuk soal yang ini, dikasih soal menyinggung suatu garis X sama dengan konstanta. Paham semuanya? Ada yang mau bertanya? Bisa? Kalau bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya, yang ketiga. Jadi hari ini inilah yang tambahan materinya, yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Dari 1 dan 2 tadi kita bisa peroleh ada suatu bentuk persamaan lingkaran dalam bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY tambah C sama dengan 0. Nanti kita akan lihat ini dari mana rumusnya. Oke. Nah, jika ini bentuk persamaan lingkaran, di sini memuat pusat dan jari-jari. Jadi persamaan lingkaran tadi dari yang persamaan awal ini kan dibuka kurungnya, kuadratnya, maka akan menghasilkan suatu persamaan X kuadrat, Y kuadrat, AX, BX, tambah C. Seperti itu kan. Nah, inilah bentuknya. Dari sini kita akan dapati persamaan lingkaran jika ada persamaan umum lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY tambah C sama dengan 0, maka pusatnya itu adalah min A, min B. Min A, min B. Jari-jarinya adalah R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang C. Oke. Jadi ini ada 2AX, 2BY. Kalau ada persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X, maka A-nya itu adalah 2. Ingat ya, A-nya itu adalah 2. Ditambah 6Y, berarti B-nya itu adalah 3. Setengah dari nilai koefisien X dan koefisien Y. Oke, bisa ya. Jadi jari-jarinya adalah min A, min B. Jari-jarinya A kuadrat ditambah B kuadrat kurang C dengan pusat min A, min B. Baik, nah ini bagaimana jika kamu ketemu sama persamaan lingkaran bentuk umum ini, diminta pusat dan jari-jarinya seperti pada contoh berikut. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X kurang 4Y kurang 3 sama dengan 0. Di sini kamu akan dapati X kuadrat tambah Y kuadrat, di sini kan 2AX tambah 2BY tambah C sama dengan 0 ya. Berarti A-nya tadi itu adalah 2A minus 6. Di sini minus 6, berarti A-nya minus 3. 2B sama dengan berapa? Minus 4, berarti B-nya minus 2. Nah, pusat tadi adalah min A, min B. Maka pusat itu min minus 3, min minus 2. Maka pusatnya adalah 3,
2. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu kita masukkan dengan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat kurang C kuadrat. Maka kita akan dapati jari-jarinya itu adalah min 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 3. Minus 3 ya, C-nya tadi minus 3. Maka diperolehlah jari-jarinya itu adalah 16. Maka akar 16, maka jari-jarinya adalah 4. Bisa ya sampai di sini dari persamaan lingkaran. Jadi ada rumusan. Pusatnya adalah min A, min B, dan jari-jarinya itu adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat kurang C. Namun, jika kamu bingung dengan ini, jadi ada penurunan rumus dari sini, kamu bisa lihat bentuk lain persamaan rumus. Kan kita ketemu persamaan umum lingkaran itu dalam X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C. Dengan arti yang ada hanya koefisien X, koefisien Y. Tidak ada angka 2 kali 2 kalinya. Jadi supaya lebih mudah, kamu bisa lihat dari sini. Jadi tadi kan bentuk persamaannya itu adalah L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah B tambah C. Oke. Nah ini dari mana diperoleh? Ini kita kembalikan. Jadi saya turunkan lagi dari rumusan awal persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi kalau 0 nanti tinggal masukkan aja nilai A, B-nya itu pusatnya itu di 0,0 seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Kita ingat kembali ketika menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat dengan cara mencari akar-akarnya. Jadi kita lengkapkan kuadrat sempurna, melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk X kuadrat, perhatikan dari mana jalannya, X kuadrat ditambah AX ini, kalau mau dibentuk ke dalam persamaan kuadrat di dalamnya supaya ada X tambah A kuadrat seperti yang terakhir, maka ini kan dikalikan setengahnya. Jadi bentuk X kuadrat tambah AX bisa berubah nilainya menjadi X kuadrat ditambah AX ditambah A kuadrat per 4 dikurang A kuadrat per 4. Tidak mengubah nilai ya, tetap sama. Nah, Y kuadrat ditambah BY ini nilainya senilai dengan siapa? Y kuadrat ditambah BY ditambah B kuadrat kurang 4 dikurang B kuadrat per 4. Jadi sama ya, B kuadrat per 4 dikurang B kuadrat per 4, 0. Jadi tidak mengubah nilai yang di atas. Dari situ rumusnya. Ditambah siapa? Ditambah C sama dengan 0. Sampai di sini paham? Bisa ya? Oke. Nah, ini perhatikan X kuadrat ditambah AX ditambah A kuadrat per 4 itu adalah bentuk persamaan kuadrat. Jadi bisa kita rubah menjadi X tambah A per 2 kuadrat. Benar ya? X tambah A per 2 kuadrat. Hasilnya adalah ini. Oke. Sama ya nilainya X tambah A per 2 kuadrat. Kalau dijabarkan dia akan jadi X kuadrat ditambah AX ditambah A kuadrat per 4. Oke, nah bentuk yang sama juga. Y kuadrat ditambah BY ditambah B kuadrat per 4. Bentuk ini bisa berubah menjadi Y tambah B per 2 kuadrat. Oke. Nah, kalau ini kita jabarkan hasilnya ini, tidak mengubah nilai. Nah, yang lain yang tidak ada komponen variabel X dan Y dirubah ke satu ruas yang di sebelahnya. Oke, C tadi negatif ya. Nah, min A kuadrat per 4 menjadi A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4, ini jadi positif ya, dikurang C. Oke, Nah, kalau sudah ada bentuk seperti ini, kita lihat nih, ini udah bentuk apa? Lingkaran. Bentuk lingkaran dengan apa? X tambah A per 2 kuadrat ditambah Y tambah B per 2 kuadrat sama dengan, nah, A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 kurang C ini adalah siapa? R kuadrat. Dari sini kita akan dapati
Ini kita dapati X-nya itu sama dengan min setengah. Sebagai apa? Sebagai pusat kan? A per 2, B per 2 ini sebagai pusat. Berarti X-nya itu min A per 2. Ini kita dapati si pusat koefisien, pusat C-nya, titik Y-nya itu adalah min B per 2. Nah, yang ini sebagai jari-jari. Maka kita akan dapati nilainya, pusatnya itu min A per 2, min B per 2. Jari-jarinya mana? Jari-jarinya itu kita perhatikan di sini. Nah, jari-jarinya itu adalah siapa? Ini dia jari-jarinya. Ini kan tadi R kuadrat. Maka jari-jari adalah akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Itulah si jari-jari lingkarannya. Bisa paham sampai sini? Jadi rumus umum persamaan lingkaran, bentuk umum persamaan lingkaran dalam bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY ditambah C sama dengan 0 memiliki pusat min A, min A per 2, min B per 2, jari-jarinya akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Dari mana? Ini langkahnya tadi. Rumusnya. Oke, sampai di sini paham? Sebelum kita lanjut ke contoh penyelesaian soal. Mana nih suaranya? Paham ya? Yuk kita lanjut ke contoh soal dari persamaan umum lingkaran tadi. Oke. Nah, baik. Kita lanjut ya. Jadi proses menentukan bentuk umum tadi secara ringkasnya bisa dilihat dari bagian di sini. Pertama diketahui pusat A, B jari-jari R. Dari sini kita bentuk rumus persamaan lingkarannya. Bentuk bakunya itu adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Setelah itu kita bentuklah dia, kita jabarkan jadi bentuk umum persamaan lingkaran. Terbentuklah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang AX dikurang BY tambah A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, dari sini tadi persamaan umum lingkaran tadi kan kita bentuknya nanti dalam soal adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka dari sini kita akan memperoleh kembali lagi bisa dirubah dari sini ke bentuk baku dengan proses tadi. Jadi di siklusnya berputar sama ya, artinya dari mana? Bentuknya saja yang berbeda. Dapatlah X tambah A per 2 kuadrat ditambah Y tambah B per 2 kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 dikurang C. Maka dari sini kita akan dapati untuk mencari pusat secara umum, pusat secara umumnya itu adalah min A per 2, min B per 2. Jari-jarinya itu adalah akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Saya ini rangkumannya. Jadi proses dari awal titik terbentuk lingkaran dapatlah persamaan umum. Dari persamaan umum kita bisa menentukan kembali pusat dan jari-jarinya. Oke, dan ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah persamaan lingkaran nantinya. Baik, saya lanjutkan ke contoh soal. Oke, nah di sini dari soal yang sederhana dulu, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran berikut. Di sini ada lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y kurang 24 sama dengan 0. Sama lingkarannya. Berarti di sini kita ketemu A-nya minus 6, B-nya adalah 8. Pusat, ingat tadi, min setengah A, min setengah B. Itu ya. Udah bisa. Nah, R-nya bagaimana? Ingat komponen A minus 6, B 8, dan C-nya minus 24. Baik, kita lanjutkan penyelesaiannya. Perhatikan. Jadi pusat tadi udah dapat ya. Pusatnya adalah min A per 2, min B per 2. Berarti kita peroleh tadi A-nya minus 6, berarti setengahnya 3 dikalikan min 3 dikalikan negatif, makanya jadi 3. B-nya 8, setengahnya adalah 4. Berarti min B per 2 minus 4. Berarti pusatnya 3, minus 4. Jari-jarinya masukkanlah ke rumus A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Ini A per 2. Berarti ini ya, dapat ya. A-nya tadi 3 kuadrat ditambah A kecil nih ya. Ini kan A besarnya yang minus 6. A kecilnya 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat dikurang minus 24. Jadi hasilnya itu adalah akar 7. 49 ya, 25.
9 ditambah 16 ya. Ditambah 24. 25 tambah 24 hasilnya 49, maka jari-jarinya adalah 7. Bisa ya? Sampai di sini bisa? Bisa. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah, ini agak berbeda sedikit. Dia kebalikan, kita nggak mencari jari-jari. Tapi kita perlu cari dulu nilai jari-jarinya. Yang ditanya adalah berapakah tentukan pusat lingkaran tersebut. Dengan apa? Perhatikan. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah BY kurang 12 sama dengan 0. Melalui titik 1,7. Maka tentukan pusat lingkaran tersebut. Nah, dari sini titik 1,7 artinya karena dia melalui titik 1,7 berarti 1,7 ini memenuhi persamaan lingkaran yang di atas. Artinya ketika kamu substitusi X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 7, maka persamaan lingkaran tersebut memenuhi. Jadi untuk mendapatkan nilai B, maka kita substitusi nanti nilai 1,7 ini ke persamaan lingkaran di atas. Baik, kita lihat ya ke penyelesaiannya. Nah, kita substitusikan nilai 1,7 ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah BY dikurang 12. Kita peroleh nilainya 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah B kali 7 kurang 12 sama dengan 0. Dapatlah nilai 7B sama dengan minus 42. Maka B-nya itu sama dengan berapa? Minus 6. Oke, saya minus 6. Jadi dari sini udah dapat A-nya tadi 4, B-nya minus 6, maka kita bisa dapat pusatnya. Pusat adalah min A per 2, minus B per 2. Sama dengan berapa? Min 2,3. Maka kita dapati pusatnya min 2,3. Oke, bisa sampai di sini? Untuk soal yang kedua, insya Allah bisa ya, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya dari persamaan lingkaran. Nah, ini agak berbeda dari persamaan lingkaran. Mungkin jadi masukan juga, mana tahu kamu ketemu masalah soal tentang lingkaran yang menyinggung suatu garis tertentu. Kalau tadi kan titik terhadap garisnya itu adalah konstanta X sama dengan 2 di contoh kasus soal yang pertama kita. Jadi nih, untuk soal yang terakhir ini saya berikan, tentukan persamaan lingkaran yang berpusatnya 2,3, menyinggung garis 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Ingat garis, di sini bukan kurva ya, garis. Garis lurus, 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0 garis. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kamu harus ingat kembali tentang formula jarak dari suatu titik ke garis. Dari suatu titik ke garis. Oke, kita lihat nih ya yang perlu diingat rumusnya. Ini kelas 8 SMP belajar ini ya. Jarak titik X1, Y1 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah jarak titik. Jadi titik di sini kita ambil adalah sebagai titik pusat. Titik yang ada di sini adalah titik pusat. Jarak titik X1, Y1 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah. Oke, nah ambil ya. Rumusnya adalah R. R ini sebagai jarak D ya. Jadi R ini kan tadi jarak titik ke garis itu adalah sebagai jari-jari ya. Kayak di sini. Rumusnya adalah, perhatikan, nih koefisien X adalah A. A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini yang perlu diingat. Jadi kalau nanti ada kasus, ada diketahui titik pusat lingkaran sekian, lingkaran tersebut menyinggung suatu garis lurus AX tambah BY tambah C, maka kamu gunakan untuk mencari jari-jarinya rumus ini. Oke, nah dari soal yang tadi baru kita bisa selesaikan masalahnya. Selesaikan masalahnya ya. Baik, perhatikan. Nah, berpusat di P,23. Tadi pusat lingkarannya diketahui adalah 2,3. Menyinggung
garis 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Oke. Maka jari lingkaran tersebut terhadap pusat adalah kita gunakan rumus yang tadi R-nya sama dengan AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Substitusi, X-nya tadi 2, Y-nya 3. Koefisien dari X dalam garis lurusnya adalah 2, koefisiennya 3. Maka kamu akan dapati 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah C-nya pada garis lurus yang menyinggung tadi adalah 4. Sini 4. Per akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan, ini nilai mutlak ya. Karena jarak kan nilai mutlak. Kalau negatif dimutlakkan aja. Dapatnya 17 per akar 13. Inilah siapanya? Ini adalah si R. Nah, persamaan lingkaran kan dia bentuknya adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. A di sini adalah pusat lingkarannya tadi 2,3 ya. Berarti X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan nilai mutlak dari 17 per akar 13 kuadrat. Kita akan peroleh nilainya X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 289 per 13. Oke. Nah, di persamaan lingkar itu boleh nggak ada koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya? Boleh. Boleh, tapi harus sama ya. Koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya harus sama. Maka ini boleh kamu sama kedua ruas dikalikan 13. Maka menghasilkan nilai 13X kurang 2 kuadrat ditambah 13Y kurang 3 kuadrat sama dengan 289. Jadi kalau tidak ada ini selesai persamaan lingkarannya. Nah, kalau seandainya tidak ada ininya, tidak ada penyelesaiannya di dalam kunci jawaban, maka ini kamu jabarkan lagi X kurang 2 kuadratnya dengan Y kurang 3 kuadratnya dijabarkan lagi ke dalam bentuk penjabaran persamaan kuadrat. Maka nanti akan muncul 13X kuadrat ditambah 13Y kuadrat. Jadi tergantung nanti konstantanya tentunya akan berubah ya. Jadikan bentuknya ke persamaan umum lingkaran, maka dia jadikan satu ruas semuanya sama dengan 0. Oke, saya rasa cukup 3 soal persamaan lingkaran dan minggu depan insya Allah kita masuk ke letak titik dan garis terhadap suatu lingkaran. Oke, kerjakan soal yang telah saya input di psikologi, mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.